Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa. Kembali lagi bersama saya Erina Ponita dalam program Cakap-Cakap Terminal Tipe A BRPS BPTD kelas 2 Riau. Nah, saat ini seperti biasa kita menghadirkan narasumber ya. Pada kali ini narasumber kita yaitu ada Bapak Aji Panatagama. Bagaimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah Mbak Rina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, dan juga seperti biasa nih, saya didampingi oleh Bapak Wasatpel kita, yaitu Bapak Bambang Armanto. Bagaimana kabar ya Bapak? Alhamdulillah, Mbak Rina, sehat-sehat selalu buat kita semua. Amin. Nah, Pak Aji Panatagama ini sangat inspiratif terkait dengan terapis kesehatan. Berarti kali ini topiknya membahas tentang terapis kesehatan ya Pak ya. Nah, sebelumnya nih, sekedar informasi nih ya, Pak Aji Panatagama ini pernah menjabat sebagai Kepala BPTD kelas 2 Riau pada sebelumnya ya. Jadi ini salah satu komandan kami nih, pimpinan kami. Juga pernah sebagai BPTD di Jambi juga pernah Pak ya, Jawa Tengah, Jateng, Kalimantan Selatan. Nah, sekarang nih masih juga berurusan dengan terminal BRPS, yaitu menjadi ketua di Masjid Al-Aziz. Pemerhati, Mbak Rina. Pemerhati Ya? juga sekarang. Pemerhati. Oh ya, pemerhati di Masjid Al-Aziz yang bertempat di Terminal Tipe A BRPS. Jadi masih terkait dengan Terminal Tipe A Gak bisa BRPS. jauh-jauh lah. Iya. Masih terikat kita ya Pak ya. Oke. Nah, sekarang ini dengar-dengarnya nih Pak, di ujung pensiun ini. Udah mau pensiun ya Pak ya? Insya Allah bulan ini akhir. Oh, akhir bulan ini. Wah, dekat lagi nih. Nah, Nggak terasa ya Pak, tapi tetap ya Pak ya ada kegiatan nih. tetap harus Nah, semangat. salah satu kegiatannya nih ya pemirsa, di ujung pensiunan Pak Haji ini udah mulai tertarik kayaknya nih terjun di dunia terapis kesehatan ya Pak ya. Nah, pertanyaannya, mulai kapan nih Pak tertariknya terjun ke dunia terapis kesehatan ini Pak? Oke, terima kasih Mbak Rina. Terima kasih. Mohon maaf Pak Bambang. Terima kasih telah diberi kesempatan hari ini berbicara tentang kesehatan. Mungkin perlu sedikit disampaikan sama ya, Pak Bambang, Mbak Rina, bahwasanya memang saya sejak dari tamat SMA tuh sudah berpikir waktu itu jauh. Kenapa? Saya berpikir suatu saat saya akan pensiun, ya kan? Nah, ketika saya masuk di akademi itu memang sudah ada dasar. Jadi dasar sejak SMA itu saya memang sudah belajar banyak terkait dengan cara-cara pengobatan macam-macam lah. Jadi di situ tujuan utama saya adalah ketika suatu saat saya pensiun itu kan bukan berarti kita mati langkah dalam kehidupan, tapi justru itu menjadi awal kita menjadi berdedikasi, pengabdian, mungkin ibadah. Dan alhamdulillah ternyata konsep yang dulu saya pikirkan waktu ketika tamat SMA, nah hari inilah kebetulan berlanjut. Walaupun sebenarnya kalau berbicara tentang mempelajari trik-trik atau mungkin cara-cara, metode-metode pengobatan itu sejak dimulai dari SMA pun sudah mulai tertarik jadi ya, tahun Bapak, 85 86 itu sudah tertarik. Cuman pada waktu 86 itu masuk ke Akademi Perhubungan sehingga agak sedikit rintik, tapi setelah itu walaupun sedang dalam masa pendidikan juga ya. kita masih mencari belajar siapa yang paham. Artinya segala macam baik belajar langsung maupun dari otodidak, dan terakhir adalah mungkin dalam perjalanan kita langsung berguru, yaitu dikatakan laduni. Jadi alhamdulillah lah Mbak Rina, nanti bagaimana seperti apa konsep-konsep melakukan pengobatan itu mungkin akan saya jelaskan semampu kita. Dan alhamdulillah perjalanan kita adalah sudah cukup jauh. Dan ternyata apa yang saya pikirkan pada waktu SMA itu memang sekarang terbukti. Karena di akhir masa pengabdian saya sebagai PNS, saya mencoba untuk memandang kenapa tidak kita siapkan gitu kapasitas terminal. Karena sebagai salah satu insan perhubungan, saya berharap walaupun mungkin dari sisi daftar kepegawaian kita sudah hilang, tapi nama kita tetap berkembang. Itulah alhamdulillah J88 itu merupakan trademark. Jadi selalu ada ya Pak ya. J88. Jadi kalau bicara ada terus berkembang. ada terus berkembang di situ loh Mbak. Jadi alhamdulillah sejak dari SMA itu kita sudah belajar pengobatan dan sudah praktek. Cuman selama ini kita hanya dalam kalangan sendiri.
terutama keluarga ya paling tidak privacy ya Pak ya, masih kayak Jadi keluarga apa terdekat Mbak Erina, Pak Haji ini komandan kita ya. iya benar. Artinya darah perhubungan itu masih ada. Kenapa? Iya, betul. Di saat masa purna, hanya beberapa bulan lagi, tapi masih memikirkan aspek pelayanan di terminal. Ini khusus terminal nih Mbak Rina. Iya, betul Apalagi Pak Haji sekarang ini kan sudah ada tim terapisnya. Nah, alhamdulillah mulai kemarin sudah kita launching ya Pak Haji ya sudah launching. Launching sudah, dan alhamdulillah juga pasiennya udah mulai banyak. Oh, udah ngantri kemarin ya pas pembukaan kemarin Di ya. luar perkiraan karena ini memang titik-titik sentral gitu Mas. Oh iya. Ya alhamdulillah nanti kalau memang memungkinkan kita akan kembangkan di terminal-terminal, kalau perlu kalau memang izin dari pimpinan pusat ya kita buka seluruh terminal Indonesia kalau perlu gitu. Mereknya ada Aji 88. Ya tetap ya, jadi tetap menjadi orang ingat gitu walaupun udah pensiun namanya Alhamdulillah memberikan Pak pelayanan. Haji 88 ya Pak ya. Jadi basicnya nih dari SMA udah ada, udah mulai tertarik. Cuman karena sekolah di akademian itu pendidikan ya Pak ya. Kemudian setelah itu dikembangkan lagi dan sekarang baru terwujud ya Pak ya. Baru dibuka yang bener-bener inilah untuk orang umum gitu kan. Selama ini kan kayak pribadi aja nih Pak ya, keluarga, orang-orang terdekat gitu. Nah ngomong-ngomong tadi kan dibilang udah buka nih pasiennya ngantri ramai gitu kan. Di mana? Di terminal TPA BRPS. Lantai 2 ya. Lantai 2 terminal. Jadi kemarin baru dibuka nih pemirsa di gedung utama terminal TPA BRPS di lantai 2. Itu pasiennya udah banyak dan itu terapisnya bukan Bapak langsung Pak ya, udah ada anggotanya. Jadi kita terapis ini sebenarnya saya bilang tadi kenapa ada nilai ibadah. Jadi nanti kita akan melatih atau mendidik, membimbing kaum generasi muda yang mungkin putus sekolah atau mungkin yang pengangguran. Kalau memang berkenan kita siap menampung, kemudian kita adakan pelatihan. Nah, ada tempatnya nama di Kolam Aji 88 juga. Nanti kita siapkan di situ tempat tinggal, mungkin makan, namun dengan syarat, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Yang harus dipenuhi, mereka nanti setidak-tidaknya membantu program kita, terutama apalagi kalau seandainya memang terapi ini mau kita kembangkan di berbagai pelosok ya Pak Bambang. Jadi itu satu, dan yang kedua syarat yang utama adalah rajin ibadah. Itu yang kita Artinya Mbak Rina, kalau kita dengar dari apa yang disampaikan Pak Haji tadi, Pak Haji ini bukan lagi udah jadi instrukturnya nih. Iya benar. Jadi kepandaian artinya yang diberikan Allah kepada Pak Haji ini ditelurkan lagi kepada orang-orang yang seperti itu. Betul. Tapi tidak menutup kemungkinan mungkin nanti kalau ini kan kita arahkan gitu Mbak Rina, mereka ini adalah sebatas pijat urut kesehatan. Artinya ada tujuannya melancarkan darah. Tapi nanti kalau bicara tentang pengobatan, mereka memang belum kita berikan masih belum kayak kita ijazah, ijazah. Tapi alhamdulillah namanya kesehatan itu tersangkut dua hal sebenarnya. Adalah satu, masa kekurangan enzim, dua, peredaran darah nggak lancar. Tapi paling tidak sudah membantu. Makanya kalau seandainya sifatnya pengobatan, mungkin kalaupun memang diperlukan, saya turun langsung. Luar biasa nih pimpinan kita, komandan kita ya Pak. Makanya tadi Mbak Rina yang Mbak Rina sampaikan, dari berapa daerah menjabat sebagai kepala BPTD. Iya udah banyak dari ini Pak. Jambi, Riau, Kementerian Jateng, Pusat langsung. Kalsel. Tapi ya itu tadi, memang turun ke bawah ini yang kita yang luar biasa kita. Maksud betul-betul kalau apalagi bagi saya selaku Wasakpel ini satu inspiratif betul bagi saya. Jadi tidak ada memandang jabatan tinggi, tapi untuk memberikan kesehatan kepada sesama itu memang nomor satu Pak Haji. Iya, dan benar juga tadi sekalian untuk ibadah. Jadi orang yang putus sekolah atau mungkin pengangguran itu bisa mungkin diarahkan ke situ, diajarkan ya Pak ya. Siap, siapapun ini siap, langsung baik kontak aja lah. Kapanpun mau mulai baca. Sebut alamatnya gitu Pak sekalian. Kalau alamatnya nanti bisa baik kontak di sini melalui terminal juga. Nanti insert ya. Ya, tapi untuk mungkin penggemblengannya, pelatihannya nanti di Kartama lah, di kolam pancing Aji 88. Oke. Ada tuh di Google Maps, kolam pancing 88. 88 Google Maps. Dan di situ nanti 2-3 hari kita berikan pelatihannya lah. Oke. Nah ini saya melihat nih pemirsa ya, ini bentuk kerjasama yang baik ya. Yang satu ada ini
untuk buka terapis dan yang satu lagi Bapak mewadahi tempatnya. Nah, bagaimana nih menurut Bapak Wasatpol kita nih Ya mengenai hal ini? tentunya gini Mbak Irena ya, pemirsa cakap-cakap Terminal Bandara Waskakis. Kita selaku regulator di sini, apalagi kita di bawah bimbingan Pak Haji selalu, itu nggak akan lupa. Bagaimanapun beliau senior kita, selalu membina kita di sini. Walaupun Pak Haji sudah pensiun, tapi itu pembina kita, Iya betul. penasihat kita. Bagaimana pelayanan-pelayanan terminal ini kita berikan yang lebih-lebih lagi. Nah, salah satunya nih Pak Haji sudah memberikan layanan tambahan terapis kesehatan. Ini kan sangat bermanfaat nih bagi khususnya lingkungan terminal sangat yang bermanfaat. menggunakan lingkungan terminal ini. Iya betul. Jadi misalnya kalau penumpang-penumpang kita lagi capek lagi menunggu, Iya. silakan di lantai 2 Benar. kan. Pas sekali nih Pas sekali. momennya, tempatnya kayaknya bener-bener itu Gitu. rezeki tadi nggak ada Jadi yang kalau tahu. ada bisnis ada pasti ada profitnya lah. Iya, iya, iya. Iya. Selain ibadah paling tidak ada lah Iya menghasilkan. benar. Di samping itu Yang untuk paling ibadah, utama ya, mungkin Pak. Pak Haji ibadah tadi, amal. Iya, Amal, benar. amal utama. Kalau rezeki mungkin sudah diatur ya, Iya, tapi amal itu orang bisa sehat, sembuh. Iya. Tapi kan yang utama sekali kan Mbak Rina itu kesediaan dari Pak Bambang segala Iya. satpam menyediakan Sudah tempat kan begitu. menyediakan tempat gitu. Jadi menyediakan bentuk tempat. kerjasamanya itu pas gitu kan. Ah. Di samping terminal orang kan tempat datang dan berangkat itu kadang pegel ya Pak ya. Apalagi pakai bus berhari-hari itu nengok di lantai 2 ada ini ya. Pasti dong antri gitu kan. Orang juga penasaran nih. Apalagi tambah boleh nanti promonya Pak. Sekalian iklan gitu. Nah itu dia Mbak Irina. Dengan ada terapis nih, ya kita tangkap langsung ini Oh, peluang ini, peluang pelayanan nih kita yang di terminal Benar. jadi Ini, kita tangkap. iya. Terlepas dari ada nanti kompensasi itu nanti jelas ada tambahan pelayanan kita. Itu Benar, yang ini paling utama. bentuk pelayanannya dulu ya. Jadi kita sampaikan karena ini benar-benar baru buka. Mungkin ada banyak yang belum tahu gitu kan. Nah, jadi sekarang para pemirsa udah tahu gitu. Mungkin ke terminal nggak cuma untuk datang atau berangkat aja Ya. sekarang. Udah banyak yang tersedia. Bahkan orang pelayanan-pelayanan. pasien ada yang memang sengaja burut ke sini Iya, benar. Nah, itu bisa jadi. mengenalkan tuh, Pak, terminal salah juga ya. satu, Iya. Iya. Capek-capek nih kan ingat tuh di terminal gitu kan. Pergi ke sini ya makin ramai terminal kita Pak. Betul. Pelayanannya semakin bagus gitu kan, semakin berkembang, semakin maju ke depannya. Ya mungkin ada lagi yang mau disampaikan Pak. Oke, mau disampaikan di sini memang ada beberapa hal. Mungkin ada tanda tanya ya. Dalam sistem pengobatan itu memang ada beberapa versi ya. Artinya memang kalau barat itu lebih melangkah kepada medis. Kalau yang untuk sifatnya terapi itu lebih cenderung ke arah pengobatan timur. Pengobatan timur. Jadi dalam hal ini mungkin kami sedikit perlu tambahkan bahwasannya di dalam sistem bagaimana melancarkan peredaran darah itu pola-pola pendekatan kita itu di sini nanti mungkin Mbak Rina nyampaikan ini adalah kolaborasi. Jadi kalau berbicara terapi kita nih berbicara refleksinya ada, akupressurnya ada, shiatsunya ada, terapi zona dan titik sarafnya ada. Jadi nomor untuk bicara tentang ini adalah bagaimana mengaktifkan sistem saraf sehingga terjadi kelancaran penyumbatan darah. Kemudian berbicara pengobatan, sebenarnya ya nanti di sini kan di sini mulai dari kaki, paha, punggung, kepala, badan semuanya di ini. Kemudian yang kedua itu adalah terkait dengan energi. Nah, kalau energi itu ya memang harus diakui segala sesuatu ini adalah memang kiblatnya energi. Jadi kalau berbicara mungkin nanti ya jangan kaget lah Mbak Rina. Kalau pas kita turun nanti kok ada istilah nggak disentuh, itu kan sebenarnya dipelajari dalam sistem energi adalah yang namanya terkait dengan sistem energi kuantum, biokuantum, ya kan itu ada di rumah. Kemudian nanti ketika kita menghadapi misalkan ada kebetulan saya di situ adalah tim sebagai konsultasi terkait dengan sistem terapi ini. Ada penyakit yang disebabkan oleh murni adalah psikologis. Jadi penyakit ini bisa dikatakan 85% psikologis, kemudian 10% itu psikis, yang sifatnya fisik adalah 5%. Jadi psikologis nanti kita akan ada yang namanya tahapan mengembalikan memori.
Oh, udah sampai ke situ berarti memori. Pak ya. Nah, di situ nanti Udah ada panjang apa? nih berarti Contoh, perjalanannya pemirsa. contoh yang salah satu contoh misalkan penyakit stroke itu ada pintu gerbangnya adalah bisa diakibatkan oleh diabetes, bisa diakibatkan oleh jantung, ya kan? Bisa diakibatkan oleh tensi dan sebagainya. Itu memiliki karakter yang berbeda. Banyak faktor. Jadi psikologisnya adalah kita berikan ketenangan dulu mereka, kemudian kita reinstall ke Jadi jiwa. bukan komputer aja yang Bukan di-install. komputer. Jadi kita Manusia juga reinstall ternyata ya. kejiwaannya baru kita pegang. Karena apa? Memang kalau sifatnya sudah penyakit yang disebabkan oleh psikologis itu harus kita rangkul kembali. Oh, ditenangkan dulu Dari jiwanya. salah satu contoh misalkan tukar lambung tuh banyak, Iya, asam itu lambung itu paling banyak. itu. Itu adalah psikologis. Umumnya adalah psikologis. Kalau Iya, penyebab iya, misalkan benar. memang karena terlambat makan, sering Iya, terlambat teman-teman di itu sini bukan banyak tuh Pak. itu Sering sebenarnya bukan sakit, faktor penyebab. asamnya kambuh. Jadi itu bukan faktor penyebab utama. Jadi itu harus kita tenangkan pikirannya dulu. Penyebab sebenarnya apa gitu Iya loh. benar, biasanya Jadi banyak pikiran. psikologisnya kita coba dia tarik napas, kita kosong pikiran, jadi kita bentuk memorinya kembali. Kemudian yang kedua, diabetes. Diabetes itu adalah penyakit psikologis. Penyakit Itu psikologis. psikologis juga. Walaupun organ yang terkena itu adalah pankreas, pusat lambung, kemudian usus 12 jari, itu ada titik-titik sarafnya. Tapi yang paling penting inti adalah sistem ketegangan dia. Jadi ketika seorang yang memang memeliharakan ketegangan tinggi, stres tinggi, itu adalah diabetes. Jadi nanti di situ polanya. Jadi di sini ya artinya nanti tidak untuk kemungkinan mungkin saya ada secara periodik bagi mungkin yang pengidap penyakit seperti itu mungkin sementara saya turun. Jadi kemudian untuk pengobatan selanjutnya kita serahkan kepada anggota gitu loh, gitu Bapak. Di situ Artinya nggak sembarang juga dulu harus. Iya benar. Instrukturnya juga dulu yang harus itu turun kalau Bapak, penyakitnya udah berat. Ya. Kalau untuk capek-capek pegal-pegal bisa lah langsung ke terminal tipe ABRPS. Tapi kalau udah berat bisa cari Pak langsung Haji di menghubungi ya. ya kolam pancing Haji Haji 88. 88. Ada kok di Google Maps-nya. Saya pernah nyari soalnya. Tapi by the way Pak Haji, ke depan setelah ada di terminal hadir terkait dengan terapis kita, apakah ada niat ke terminal-terminal tipe A yang ada di seluruh Indonesia, khususnya dulu gimana? ya ini kebetulan Pak Bambang kemarin waktu Pak Bambang videokan ya Pak Majon ya videokan, saya coba share masuk di status WhatsApp saya, ternyata dapat respon positif luar biasa nih. Mungkin dalam waktu dekat, insya Allah Pak Bambang kemarin kita sudah coba survei ke Pelabuhan Buton. Ke Pelabuhan Buton, ternyata memang apalagi di Buton itu kan masa tunggu nyebrang tuh bisa 1-2 hari sampai 3 hari kan. Jadi merupakan suatu potensi, artinya mengurangi ketegangan para supir-supir itu, terutama kita siapkan tempat ini. Dan ini sangat gayung sambut. Jadi tidak menutup kemungkinan, Pak, mungkin dalam waktu dekat kita coba isi ya terminal-terminal dulu. Karena tapi Buton sudah ada. Buton sudah ada, malah tempat sudah ada. Makanya saya harus percepatan sekarang merekrut kawan-kawan yang bersedia untuk bergabung. Oke, bahkan maaf cerita Pak Bambang, ini kawan-kawan yang mungkin dari Sumatera Utara, dari Jambi, dari Sumatera Barat, itu tidak menutup kemungkinan terminal-terminal minta isi juga. Jadi alhamdulillah pastilah orang berminat menarik gitu kan. Jadi alhamdulillah lah Pak Bambang, mudah-mudahan ini menjadi suatu bukan justru langkah awal kita mengabdi, tapi di luar daripada perhubungan, tapi tetap berorientasi kepada pelayanan perhubungan. Wah, luar biasa sekali nih. Saya sangat takjub, luar biasa dengernya. Karena dari SMA baru bisa dikembangkan sekarang, diwujudkan sekarang, dan gayung bersambut tadi itu ya Pak ya, langsung. Kayak pas orang tahu tuh langsung banyak permintaan. Nah berarti nih di antara yang minta tadi tuh udah ada yang nyoba nih Pak, makanya. Saya udah coba tadi. Nah ini langsung dong. Tadi saya udah mencoba juga tuh Pak Haji. Testimoni dari Pak Bambang. Dengan timnya Pak Haji, wah luar biasa memang. Jadi, cuman dalam kata Pak Bambang, tapi sedang rileks-rileks enak-enaknya dia terdesak karena yang nunggu banyak. Karena udah antrian itu ya. Makanya wah, berarti Pak Satpol juga ngantri ya. Harus cari waktu nampaknya nih Karina. Jadi nggak bisa kita di ini jam ini kita cari waktu yang agak langka. Iya sih pemirsa, tadi Pak Bambang bilang enak ya, tapi nggak bisa lama ya Pak ya. Harus adil ya Pak ya. Berapa menit. Tapi itu dikhususkan untuk cowok aja Pak atau ada yang cewek juga? Untuk sementara ini kita cowok karena kita belum dapat. Kalau untuk kalau untuk pasien cewek itu sudah banyak Mbak Barina.
pasien cewek, kemudian harus dilayani oleh cewek. Saat ini kita belum dapat calon-calon yang mau dididik untuk belajar tentang terapi ini tadi, khusus cewek. Makanya kalau ada cewek, syukur alhamdulillah. Kenapa? Sekarang terpending semua gitu. Karena kan pasien cewek maunya tetap dilayani oleh cewek. Iya, Nah, mungkin kalau tadi siapa tahu Mbak Rina nih mau belajar, ayo kita kan. Ini kan sampingan. Boleh nggak Pak Bambang sambilan nih? Masuk sore, paginya di atas dulu. Jadi pemirsa nanti Mbak Rina ini lupa nih perkerjaan. Iya. Kebanyakan pasien, Pak. Kan istilah kita sambil ibadah, ya sambil bekerja atau ibadah. Karena tuh selama ini Mbak Rina mungkin selama saya bertugas, mungkin kawan-kawan nggak kaget lagi lah. Dimanapun saya bertugas, ketika kawan, rekanan, bahkan staf kita sendiri sakit, kita sendiri sebagai jiwa terapis itu langsung kita pegang. Kita tidak memandang lagi ini staf atau gimana, tidak. Kenapa? Yang ada dalam pikiran kita adalah suka melihat orang sakit. Artinya dari sisi positif. Sisi positif ya. Kenapa? Ketika orang sakit kita coba kita bantu, kemudian dia merasa nyaman dan sehat. Alhamdulillah itu satu kebahagiaan seorang terapis, bukan kebahagiaan seorang pejabat. Iya benar. Pejabat. Jadi masalah pejabat ini alhamdulillah Mbak Rina sudah kesampingan. Jadi mungkin rekan-rekan tahu ketika saya bertugas dimanapun, termasuk di kementerian kemarin, Subdidalop itu bahkan staf-staf yang segan dan lain sebagainya justru saya pegang. Kemarin Mbak Rina, saya melihat nih ada status Pak Haji ini. Kan beliau ini kan baru pulang dari Tanah Suci nih. Iya, mulai pemirsa baru pulang. Pak Haji di saat waktu yang senggang masih juga bisa memberikan terapis kepada jemaah ya Pak Haji ya. Itu pas waktu senggang itu Pak Haji ya. Itu dia Pak, jiwanya tadi. Iya. Jadi selain jiwa pimpinan sebagai pejabat nih, ada juga jiwa yang udah melekat, jiwa terapis tadi. Jadi kalau lihat orang sakit tuh niat bantuin, niat nolongin, apalagi ngerti soal hal itu. Jadi memang alhamdulillah Pak Bambang, saya melihat kawan-kawan ketika haji, kendaraan mereka yang paling harus dijaga adalah kaki. Nah, rata-rata mereka sakit lutut dan sebagainya. Tapi ada pasien kemarin tuh Pak Haji ya? Alhamdulillah, mungkin di jemaah saya tenanya tetap terapi. Ada yang lututnya ternyata nggak sembuh-sembuh, jadi was-was cemas dan sebagainya. Ya dengan izin Allah kan kebetulan kita pegang, alhamdulillah. Dalam waktu pegang-pegang sebentar selesai. Dan satu hal lagi mungkin Pak Bambang, saya nggak tahu apakah ini memang sudah jalan di YouTube, saya nggak tahu. Tapi yang jelas setelah saya melihat hal seperti ini menjadi suatu motivasi saya sendiri Pak Bang. Bahkan pada akhirnya waktu haji kemarin saya meminta di Baitullah langsung, ya Allah jadikan hamba yang memiliki kemampuan, termasuk adalah kemampuan dalam hal kepungasan dalam pengobatan yang diridai oleh Allah, kesembuhan oleh Allah. Saya mintakan di situ sehingga dapat membantu diri sendiri, keluarga maupun orang banyak. Itu termasuk salah satu doa kita waktu di Baitullah. Alhamdulillah, mudah-mudahan aja lah dijabal ya Allah kan gitu. Amin ya rabbal alamin. Sangat inspiratif memang ya Pak ya. Memang ada jiwanya, memang sudah melekat. Terus kayaknya itu belajarnya nggak mungkin sebentar, itu perlu waktu yang lama. Harus dengan hati juga. Iya benar. Nggak bisa sembarangan itu ngerti aliran darah, saraf-saraf itu banyak itu ya Pak cabangnya. Nah mungkin Pak Mama udah mulai kepikiran nih Pak, nanti kalau saya pensiun apa yang harus tapi kalau Pak Mama mau siapkan boleh, yuk kita belajar ya. Cuman begini Pak, pengalaman saya tidak semua orang siap untuk status sebagai seorang memang saya lihat kastanya seperti dianggap rendah, padahal bukan seperti itu. Banyak yang anak-anak muda tuh mau dia nganggur, mau dia istilahnya membebani orang tua, padahal sudah kita tawarkan ayo. Jadi, cuman karena mental kesiapan mereka belum siap dengan status tukang urut, itu yang sebenarnya harus dipupus. Harus dipupus. Karena apa? Karena yang paling kita utamakan adalah kita menolong orang. Iya betul. Menolong orang. Lah Pak Bambang kalau memang siap mental untuk itu, memberikan diri sendiri untuk orang banyak, manfaat orang banyak, ayo bergabung gitu. Udah ditawarin nih. Bambang udah mulai kepikiran. Minimal buat keluarga dulu ya Pak. Keluarga. Ya, benar. Alhamdulillah lah Pak Bambang, yang jelas keluarga udah kita bisa ini dulu. Mulai dari yang terdekat dulu ya. Nah ini tadi pelayanan yang ada di terminal, yaitu terapis pijat tadi. Nah mungkin ada pelayanan yang lain atau pelayanan tambahan yang lain nih yang mau disampaikan sama Pak Bambang nih. Jadi nih memang tema kita ya cawe-cawe sore hari ini ya terapis ya. Iya terapis. Yang digagasi oleh Pak Haji
Mungkin bukan lagi mentor, Iya, pembina benar. kita ya. Mungkin banyak juga masukan Mbak Irina dari Pak Haji pada kita. Apalagi sebagai Wasakpel ini kan pelayanan. Benar. Nah, alhamdulillah Mbak Irina, kita sampaikan juga ke pemirsa cakap-cakap ya, bahwasanya di terminal kita ini udah ada tambahan mainan anak-anak sembari menunggu ada perosotan. Udah ada playgroundnya Ya. Jadi mereka tadi anak-anak bisa bermain, orang tuanya bisa terapis. Seperti itu. Masuk semua ya. Lama-lama mall tutup nih gara-gara. Gara-gara dalam waktu dekat Mbak Irina, biayanya juga lebih murah ke sini kan. dalam waktu dekat Pak Haji, kita juga di terminal kita nih, BPTD Kas 2 Riau, ada program pojok baca Pak Haji. Oh, mantap. Alhamdulillah kita dalam waktu dekat akan menghadirkan pojok baca. Jadi yang peminat-peminat baca nanti sudah bisa kita siapkan satu space, ada taman bacanya. Jadi sembari menunggu bus datang ataupun yang berangkat. Ya, lama-lama orang nggak ke perpustakaan Pak, ke terminal aja. Kan selalu disampaikan Pak Iya, Menteri benar. bahwasanya terminal ini Udah kan bukan lengkap. untuk turun naik penumpang saja, Benar. tapi mau menciptakan kerumunan yang bersifat yang positif. Mbak. Iya, kayak di tempat kita cakap-cakap sekarang nih, Nah. outdoor nih, asri adem gitu kan. Banyak juga nih pemirsa orang yang duduk di sini sambil nunggu mungkin main game atau bus mania. Pokoknya banyak lah ya Pak ya di sini. Jadi Pak Bambang ini Mbak Rina nih sulit nyari penggantinya yang bisa mempertahankan Wow. prestasi di sini. Amin. Langsung dari pimpinan kita Pak Karena, mengakui. karena saya belajar banyak dari Pak Haji Mbak Rina. Oke. Bagaimanapun ilmu-ilmu saya serap sedikit. Iya, Ngobrol-ngobrol kita serap. Ya kayak tadi contohnya barusan ya Pak ya. Ya saya berdoa aja mudah-mudahan kalau Pak Bambang tuh naik silakan lah. Tapi kalau sana sekitar putar-putar udah jadi kepala terminal ya saja lah lagi ya Pak Bambang. Ya intinya kita bagaimana tadi yang disampaikan Pak Haji, memberikan pelayanan amal yang bagi kita. Itu aja. Mana-mana emang yang bentuknya pelayanan itu salah satu amal bagi kita ya Pak ya, mempermudah urusan orang lain juga. Nah mungkin makin lama nih makin sore juga nih Pak waktunya nih, mungkin ada yang mau disampaikan tambahan harapan atau kedepannya mungkin bisa Ya. dimulai dari Pak Bambang. Kalau dari kita, dari saya ya, tentu tidak jauh dari kegiatan aktivitas di terminal. Artinya kita selalu mengajak nih masyarakat Provinsi Riau khususnya Kota Pekanbaru yang menggunakan jasa transportasi darat, ya jangan segan-segan, datanglah ke terminal. Lihat seperti apa terminal kita. Kita semua, termasuk saya dan tim-tim yang lainnya, siap memberikan pelayanan Mbak Rina. Pelayanan berupa tenaga ataupun fasilitas lain kita akan siap. Artinya sesuai yang diarahkan Bapak Pimpinan, layani petugas apa pengunjung kita karena masyarakat tuh memang harus dilayani. Benar. Itu dari saya. Oke, nah mungkin kalau dari Pak Haji tambahannya apa Kalau harapan di dibawa Sasa kalau mungkin? terkait dengan judul terapi ini ya mungkin kaitannya ke terapi juga. Artinya intinya adalah pesan kami adalah jagalah kesehatan. Karena kesehatan segalanya, tanpa kesehatan kita bisa apa gitu. Jadi syarat untuk menjaga kesehatan itu yang paling utama adalah psikologis, hati, artinya positive thinking, berbuat baik, bersedekah. Kemudian yang kedua adalah kita mencoba menghindari permasalahan-masalah problem yang membawa kita pemikiran negatif. Oh iya. Itu yang paling utama. Terus yang satu lagi yang paling penting apapun manusia dalam kehidupan sama dengan kendaraan itu memerlukan yang namanya sistem aliran energi, aliran darah, aliran energi sama seperti mobil. Tetap apalagi bagi kita yang jarang berolahraga ya. Wah iya nih tersindir saya jarang Pak. berolahraga. Artinya tetap kelancaran darah itu diutamakan. Makanya kalau memang kita betul-betul itu ya akan paling tidak rutin, paling tidak bagaimana aliran darah kita tetap lancar, ya itulah Harus dengan gerak obat. berarti ya, Pak. Kalau tidak gerak paling tidak dengan terapi lah ya. Iya, Gitu. masuk. Nah ngomong-ngomong tadi nih kan kalau Dengan nggak gerak kita bisa terapis. dengan Saya terapi. jadi inget nih pemirsa. Ngomong-ngomong gerak olahraga sekarang di lantai 2 juga ada fitness. Fitness. Benar, ruangan Yes, itu. fitness. Pas sekali luar biasa. Jadi sekalian masuk nih Pak ya, Ya. playground masuk, Ya. fasilitas tambahannya fitness juga masuk. Jadi mau ngomong-ngomong Pak, Mbak Rina, Pak Bambang, yang fitness ini nanti siapa aja nih? Nah, apakah sistem harus back ke member atau gimana gitu? Nah, jadi gini Pak Haji, memang fitness sudah mulai kita adakan juga di samping ada terapi, ada playground. Artinya ruang fitness ini bisa dipakai khususnya
yang ada masyarakat yang ada di terminal ini Pak Haji. Nah, ini khususnya. Tapi kalau ada orang umum yang mau datang, monggo silakan. Karena kita juga sembari pengenalan ini loh terminal. Jadi bukan hanya tadi yang sampaikan, bukan hanya turun naik, tapi bisa olahraga di sini. Iya benar. Jadi hashtag ayo ke terminal ya. Saya juga mau menambahkan ya pemirsa. Terminal tipe A BRPS Pekanbaru sekarang ini udah jauh lah dari image dulu yang namanya calo atau preman atau apa. Malahan sekarang kita nih pelayanan kita ya lebih ditekankan ya Pak, kalau misalkan ada tas penumpang yang tinggal atau mungkin kunci motor yang nempel di motor itu diselamatkan sama petugasnya. Sekarang kayak gitu Pak ya, juga terminal kita udah 24 jam. Kayak gitu. Baik Pak, mungkin ada yang mau tambahkan atau sudah cukup? Sudah cukup. Baik, terima kasih untuk waktunya Pak. Semoga sehat selalu. Dan saya Erina Ponita beserta Pak Haji dan juga Pak Bambang pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.